Baik, selamat siang para peserta seminar online katarak. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Yuni Astuti. Saya sebagai GM dari KMN Eye Care Jakarta Selatan. Kami mengucapkan terima kasih sekali karena para sejawat semua pada siang hari ini berkenan untuk bergabung bersama kami untuk dapat mengikuti seminar online katarak bersama KMN Eye Care. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Martin Sondak, spesialis mata sebagai pembicara pada siang hari ini, juga kepada Dr. Maria Magdalena Purba, spesialis mata sebagai moderator pada siang hari ini, dan teman-teman semua, saya ingin perkenalkan juga KMN Eye Care itu apa. KMN Eye Care ini adalah sebuah layanan yang memberikan layanan khusus di bidang mata, dan kami sudah berdiri sejak tahun 2004. Dan sampai dengan saat ini kami ada 5 cabang, yang 4 cabang ada di Jakarta dan 1 cabang ada di luar kota di Semarang. Di Jakarta ada di mana saja, ada di Kemayoran, ada di Kebonjeruk, Jakarta Selatan, dan juga di Pantai Indah Kapuk. Dan pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan mengenai katarak. Kita akan lebih tahu lebih jauh lagi penyebab katarak kebutaan di Indonesia ini masih karena penyebab kebutaan karena katarak. Jadi kita pengen tahu apakah katarak ini bisa diatasi dan apakah sekarang ini sudah ada metode yang paling baru tentang katarak ini. Kita akan dengarkan nanti Dr. Martin akan menyampaikan paparan tentang katarak. Baik, waktunya saya serahkan kepada Dr. Maria Magdalena Purba, spesialis mata sebagai moderator. Silakan, Dokter. Selamat siang, Bapak dan Ibu, rekan sejawat yang telah mendaftar dan ikut serta dalam acara seminar online pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi mengenai katarak yang mungkin akan menambahkan wawasan kita di dalam pelayanan klinis sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya dengan Dr. Maria Magdalena Purba, spesialis mata. Kemudian untuk presentasi mengenai materi katarak akan dibawakan oleh rekan saya, Dr. Martin Sondak, spesialis mata. Dan kemudian setelah Dr. Martin nanti membawakan presentasinya mengenai katarak, akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang mungkin mau bertanya dapat mengetik pertanyaannya pada kolom Q&A. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, apakah Dr. Martin sudah bergabung dengan kita siang hari ini? Sambil kita menunggu Dr. Martin, ya, saya ingatkan kembali, mungkin pada waktu sesi tanya jawab sudah muncul pertanyaan, ya, boleh mengetik langsung pada kolom Q&A. Dan untuk kolom Q&A ini hanya untuk mengajukan pertanyaan saja. Jadi kalau rekan-rekan absen tidak perlu lagi karena nanti absen sudah akan langsung terregistrasi pada waktu rekan-rekan sekalian mendaftar lewat link yang diberikan kemarin. Jadi tidak perlu mengabsen melalui kolom Q&A. Oke, saya menyapa Dr. Martin dulu. Selamat siang, Dr. Martin. Selamat siang, Dr. Maria. Oke, suaranya terdengar mantap, Dokter. Oke. Sehat ya, Dok? Sehat, terima kasih. Oke, baik. Sebelum materi dibawakan oleh Dr. Martin, kita akan melihat sejenak profil dari Dr. Martin Sondak, spesialis mata. Ya, Dr. Martin Sondak, spesialis mata, adalah dokter yang lulus untuk dokter umumnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Kemudian beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Samratulangi Manado, dan saat ini Dr. Martin telah menjalani di Universitas Indonesia, Departemen Mata. Kemudian di tahun 2012, Dr. Martin juga mengikuti fellowship glaukoma di Aravind Eye Hospital, India, dan juga pada tahun 2019 mengikuti Glaucoma Observership di Lion Eye Institute, Perth, Australia. Dan Dr. Martin saat ini praktek di Klinik Mata Nusantara yang di Kebonjeruk dan juga di Pantai Indah Kapuk. Beliau mengikuti organisasi profesi Perdami, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, dan juga aktif di Ikatan Dokter Indonesia.
Baik, untuk Dr. Martin, saya persilahkan waktu dan tempat, Dok. Terima kasih banyak Dr. Maria. Selamat siang semuanya teman-teman sehat semua. Hari ini kita akan mungkin sedikit banyak diskusi tentang katarak. Mungkin banyak yang nggak tahu dengan adanya kemajuan teknologi perkembangan operasi katarak, diagnostik katarak juga sudah semakin maju. Dan mungkin hari ini kita akan bicara agak santai karena saya waktu diberitahu dari panitia juga waktunya bukan 10 atau 15 menit seperti pertemuan ilmiahnya lainnya. Kita akan bicara cukup santai dan karena waktunya juga cukup panjang. Mungkin slide bisa kita tunjukkan. Oke, kita hari ini akan diskusi mengenai katarak. Katarak itu adalah suatu kekeruhan pada lensa. Apapun kekeruhan pada lensa, kita sebutnya adalah katarak. Dan katarak itu sebagai penyebab kebutaan yang paling tinggi saat ini. Dan sebenarnya dia untuk masalah gangguan penglihatan, katarak itu yang sebenarnya nomor 2 setelah gangguan refraksi. Katarak sampai saat ini merupakan penyebab utama kebutaan di dunia dan 50% penyebab gangguan penglihatan di atas umur 40 tahun memang disebabkan oleh karena katarak. Jadi katarak ini cukup banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan katarak seperti kita tahu dia meningkat terus prevalensinya seiring dengan bertambahnya usia. Sebagaimana kalau kita lihat di grafik seperti ini, katarak akan mulai progres, mulai kita bertambah usia dan prevalensinya akan terus bertambah. Kira-kira sekitar umur 75 tahun, 50% dari semua populasi akan mengalami katarak yang sudah mengganggu. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang katarak, diagnostik dan penanganannya, kita review ulang tentang anatomi mata secara singkat, di mana kalau kita melihat gambaran mata, lapisan paling depan adalah kornea, kemudian cahaya masuk akan diatur jumlah cahayanya oleh pupil, kemudian lensa berada di belakang iris akan membantu memfokuskan cahaya pada retina dan dikirim ke otak, kita bisa melihat. Kalau kita melihat lebih dalam lagi soal lensa, lensa kita sendiri itu dia ada lapisan-lapisan seperti istilahnya seperti lapisan bawang begitu, di mana paling luar dari lapisan lensa itu ada kapsulnya, jadi kayak ada kantong atau kulitnya. Di bagian dalamnya itu ada korteks, dan makin ke tengah, di mana dia makin padat, dia ada nukleusnya, di mana itu yang paling padat. Lensa kita sendiri berfungsi untuk memfokuskan cahaya tepat pada retina, dan dia dipegang, digantung dengan suatu jaringan yang namanya sundalas ini dan berhubungan dengan badan siliar kita, di mana otot-otot di ciliary body akan membantu untuk berakomodasi untuk kita membantu melihat jauh maupun melihat dekat secara simultan. Jadi siapa saja yang bisa kena katarak? Pada prinsipnya semua orang. Mulai dari bayi, karena penyebab katarak ada yang mulai dari infeksi dari dalam kandungan sampai usia tua. Pada remaja ada juga yang terkena oleh karena masalah genetik, ataupun juga bisa oleh karena kena trauma dan sebagainya. Jadi risk factor untuk glaukoma itu sendiri apa saja sih? Yang sudah terbukti adalah merokok. Merokok sudah pasti meningkatkan jumlah percepatan dari pertumbuhan katarak. Begitu juga ultraviolet dari matahari,
Makanya salah satu yang disarankan untuk mendelay atau menghambat perkembangan katarak adalah dengan kita proteksi. Jadi kalau kita berada di banyak sinar matahari, pakailah topi, kacamata anti UV, dan sebagainya. Penyakit metabolik seperti diabetes mellitus itu juga bisa mempercepat progresnya. Orang dengan minus tinggi, di mana orang yang minus tinggi itu terjadi proses degenerasi lebih cepat pada orang-orang lainnya. Minggu lalu saya ada pasien umur 40 tahun, penglihatannya sudah turun cukup banyak oleh karena minusnya tinggi juga. Penggunaan steroid itu bisa memicu timbulnya suatu katarak yang khas yang kita sebut sebagai posterior subkapsular katarak. Dan itu bukan hanya oleh karena penggunaan steroid oral, penggunaan inhalasi pada orang-orang dengan asmatik, maupun penggunaan topikal seperti penggunaan di kulit pada orang-orang dengan psoriasis dan sebagainya, itu juga akan meningkatkan perkembangan katarak jadi lebih cepat. Ocular trauma udah pasti, teman-teman kita yang suka main badminton kadang-kadang pernah kena trauma dan sebagainya. Kalau kena trauma cukup keras, dia akan terjadi gangguan metabolisme dari lensa sehingga terjadi kekeruan. Bukannya artinya nggak boleh main badminton, cuman ya mesti hati-hati terhadap trauma. Kemudian juga ada penelitian bahwa pemberian eksogenus estrogen itu bisa mempercepat timbulnya katarak, begitu juga penggunaan konsumsi alkohol yang cukup berlebihan dan tingginya BMI pada orang-orang yang obesitas itu juga meningkatkan perkembangan katarak. Cuman terus terang dari penelitian penggunaan pemberian estrogen dari luar maupun alkohol maupun body mass index yang meningkat itu terus terang hasil penelitian masih inkonsisten. Jadi yang dua bawah itu masih belum bisa kita pastikan dengan baik. Penyebab katarak apa sih? Dari semuanya bisa oleh karena kongenital, ya yang pasti usia karena tiap orang karena katarak ini adalah suatu proses degeneratif, jadi tiap orang pasti akan terjadi katarak, cuman kita tidak pernah bisa tahu kapan dia akan mulai mengganggu. Penggunaan obat-obatan seperti tadi kita bilang kortikosteroid itu yang paling banyak. Kemudian penggunaan statin, jadi obat anti kolesterol, amiodaron, obat jantung, fenotiazin untuk obat-obat psikotropika, tamoxifen untuk breast cancer, ya, miotik obat tetes mata, itu semua bisa memicu timbulnya katarak. Cuman untuk penggunaan statin dan obat-obatan yang lain ini biasanya dia baru bisa memicu kalau misalnya dosisnya terlalu besar. Jadi jangan terlalu takut sebenarnya. Jadi apa sih yang terjadi kalau kita terjadi katarak? Jadi kalau terjadi katarak, lensa mata kita yang bertujuan utama untuk memfokuskan cahaya supaya masuk ke dalam bola mata sehingga kita bisa melihat dengan baik, dia akan menghalangi sehingga kualitas cahaya yang masuk, objek yang dilihat oleh kita juga tidak akan sempurna. Jadi seperti tadi kita utarakan bahwa penyebab utama dari katarak itu yang paling sering setiap orang itu oleh karena pengaruh usia. Jadi kenapa kok pengaruh usia? Karena kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang katarak, lensa mata kita itu dia ada sel-sel yang selalu bertumbuh. Sel-sel yang bertumbuh ini seandainya ibaratkan seperti kulit, kalau kulit kita timbul sel-sel epitel yang baru, dia akan kebuang. Tapi pada lensa tidak. Pada lensa sel-sel epitel yang tumbuh, dia hanya tidak ada yang terbuang, dia hanya bisa tumbuh menuju ke arah nukleus, menuju ke arah sentral, dan dia akan terus memadat. Mekanisme yang sama kenapa kok pada manusia, pada orang muda mulai kepala 4 dan di atasnya, kita sudah mulai istilahnya presbiopia, untuk lihat dekat mesti dibantu dengan kacamata. Itu adalah suatu proses yang
notabene nanti suatu hari itu proses yang sama di mana lensa memadat, kehilangan elastisitasnya sehingga akomodasi berubah, dan lama-lama memadat terus, dan suatu hari oleh karena pemadatan itu ada terjadi perubahan chemical di dalam lensa, ada efek proteolitik enzim yang timbul, sehingga suatu hari lensa kita akan kehilangan kejernihannya dan katarak akan develop dan akan mulai mengganggu. Seperti kita lihat itu adalah gambar clarity dari lensa pada umur-umur kalau kita bertambah terus. Jadi makin lama dia akan makin keruh, makin padat, dan lensanya akan makin keras. Bahkan kita beberapa kasus kita dapatkan lensa yang harusnya dia lunak kayak gel, dia lama-lama dia bisa keras seperti kayu atau meja seperti itu. Jadi apa saja sih yang dirasakan sama orang-orang dengan katarak? Jadi pada umumnya penglihatannya pasti buram. Penglihatan warna akan berubah, jadi warna yang merah cerah, ada warnanya lebih pudar atau warnanya sedikit kecoklatan. Kadang-kadang kita bisa melihat diplopia atau melihatnya double, tapi melihatnya double bukan karena melihat seperti juling dua mata, tapi oleh karena ada gangguan ketidakhomogenan dari lensa. Jadi kita melihat double-nya itu hanya dengan satu mata, monokular diplopia atau polyopia. Jadi gambarnya atau image-nya itu bisa berdobel-dobel. Tanda-tanda yang lain mungkin awal-awal ada tipe-tipe katarak tertentu, dalam ruangan nggak ada masalah dan sebagainya. Begitu malam, nyetir kendaraan di malam hari ada lampu dari depan, lampunya ada efek glare yang menyilaukan sekali. Dan pada katarak yang berkembangnya lagi cukup cepat, ada yang namanya myopic shift. Jadi perkembangan terjadi kepadatan dari lensa itu, dia akan juga mengubah daya refraksi, kemampuan focusing cahaya, sehingga terjadi miopisasi atau matanya berubah jadi minus. 2 minggu lalu, saya baru operasi ada pasien umur 42 tahun, di mana dalam periode 6 bulan terakhir, matanya dari minus 6 akan minus 6, terakhir waktu saya mau operasi itu berubah jadi minus 15, oleh karena ada myopic shift ini. Jadi salah satu tanda dari perkembangan katarak yang lagi berkembang itu adalah kalau sedikit-sedikit ukuran kacamatanya berubah. Ada beberapa kasus di mana katarak itu dia akan menarik banyak cairan sehingga lensanya sendiri itu dia akan bengkak. Nah, ini adalah gambaran dari samping di mana pada sisi yang sebelah kiri atas itu pada lensa yang bengkak. Pada yang sisi kanan bawah itu adalah pada keadaan orang normal, di mana kita melihat bahwa bilik mata depan itu sangat dangkal. Kadang-kadang katarak kalau dibiarkan pada kasus-kasus tertentu, dia bisa menimbulkan glaukoma dan itu juga bisa bikin masalah. Jadi kadang-kadang glaukoma adalah salah satu tanda sedikit dari banyak kasus itu bahwa kataraknya juga bisa develop. Jadi katarak itu kira-kira ada berapa banyak sih macamnya? Katarak pada dasarnya kalau yang berhubungan dengan usia biasanya ada 3 jenis. Yang paling atas itu yang berwarna coklat itu kita sebut sebagai katarak nuklear. Katarak nuklear ini biasanya kataraknya yang paling keras, jadi operasinya yang cukup sulit sebenarnya. Dan katarak nuklear ini yang paling sering terjadi myopic shift yang ukuran kacamatanya mudah berubah. Yang kedua adalah katarak kortikal. Katarak kortikal ini kalau terjadi orangnya cukup beruntung. Jadi kataraknya meskipun kelihatan cukup heboh, cuman bagian sentralnya masih cukup clear. Jadi biasanya katarak kortikal biasanya orangnya akan terganggu yang paling akhir biasanya. Sedangkan yang paling nggak nyaman adalah katarak subkapsular. Karena dia betul-betul terjadinya di bagian tengah dari pusat penglihatan. Jadi begitu kena cahaya sangat terang, biasanya penglihatannya juga akan sangat terganggu, terutama nyetir di malam hari. Ada beberapa orang yang
penglihatannya tetap bisa 100%, tapi tidak berani nyetir untuk keluar malam sama sekali. Oke, kita akan lihat satu persatu bagaimana sih efek katarak, tipe-tipe katarak terhadap penglihatan. Yang ini adalah suatu animasi contoh bahwa ini adalah katarak nuklear, di mana katarak nuklear itu dia akan dimulai dari pusat dari nukleusnya, dari bagian sentral. Dan kemudian dia pelan-pelan akan memadat. Tapi yang paling terganggu adalah bagian tengahnya dulu. Yang berikutnya adalah katarak kortikal, di mana dia mulai timbul dari kataraknya terutama dari perifer, dari samping, dari ekuator, pelan-pelan dia menuju ke tengah. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien bilang, saya di samping-samping kok nggak nyaman, tapi waktu saya nonton TV semuanya masih oke. Slide. Katarak subkapsular ini biasanya timbulnya meskipun sangat dini, tapi dia sudah sangat cukup mengganggu. Terutama pada orang-orang yang masih aktif, terutama di malam hari. Karena bagian sentralnya lah yang akan terganggu terlebih dahulu. Jadi, untuk diagnosa katarak bagaimana? Ya pasti selain dari kita anamnesa yang baik dan sebagainya, kita lihat history taking mengenai resiko-resikonya, kita harus lakukan pemeriksaan juga lebih mendalam. Yang paling bagus untuk mendiagnosa katarak pasti menggunakan slit lamp, ini stetoskopnya dokter mata, dengan menggunakan obat untuk dilating. Jadi pupilnya akan kita lebarkan dengan menggunakan obat tetes, kemudian kita bisa melihat kataraknya dengan leluasa dengan menggunakan slit lamp. Penggunaan midriasil atau tropicamide istilahnya untuk tanpa pengawasan yang ketat, kita nggak saranin karena kadang-kadang dia bisa memicu tekanan bola mata yang tinggi pada keadaan mata tertentu. Nah, pada waktu kita melakukan pemeriksaan di slit lamp, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita ingin lihat. Ini kalau misalnya teman-teman sejawat lihat, ini adalah tingkatan dari nuklear katarak sebenarnya, jadi bagian sentralnya. Dan kalau kita mau melakukan suatu tindakan atau apa, dokter mata paling sering akan ingin melihat tingkat kekerasan dari nuklear kataraknya. Kenapa? Karena gambaran kekerasan dari katarak yang di bagian sentral ini adalah menunjukkan betapa padatnya lensa kita, dan ini akan menggambarkan betapa kerasnya katarak yang nanti akan dilakukan suatu tindakan. Berikut saya tunjukkan satu video pemeriksaan untuk slit lamp. Mungkin teman-teman sejawat bisa cerita atau bisa menebak. Berikut ini videonya katarak tingkat berapa. Oke, ini adalah pemeriksaan dari slit lamp. Jadi ini apa yang dilihat oleh dokter mata waktu kita menggunakan slit lamp. Kita melihat bahwa itu adalah bagian lensa. Dengan adanya slit lamp kita bisa memperkirakan bagian depan lensa, bagian belakang lensa, intinya bagaimana, dan kita bisa melihat yang namanya retroreflex. Jadi kita bisa melihat kekeruhan dari lensa. Itu kita bisa melihat bahwa dia tidak homogen. Yang tadi kita lihat retroreflex. Ini perkiraan kurang lebih kataraknya tingkat 3, katarak nuklear tingkat 3. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan sebagai dokter umum kalau kita ketemu pasien di klinik kita, gitu ya, atau di puskesmas? Jadi senjata yang paling utama itu adalah ya pemeriksaan visus sih sebenarnya. Jadi meskipun pemeriksaan visus sendiri, gangguan visus tidak melulu katarak, tapi karena katarak merupakan suatu penyakit yang paling banyak ditemukan, jadi ini akan memberikan kita gambaran berapa banyak gangguannya. Nah, kemudian seperti dilihat di gambar sebelah, itu ada seseorang yang menggunakan penutup occluder, dan kalau kita lihat, salah satu occluder itu bisa dibuka dan ditutup. Nah, di occluder yang buka tutup itu ada namanya multiple pinhole. Nah, multiple pinhole ini, dia bisa mengkoreksi ukuran kacamata mulai dari range +5 sampai -5. Jadi pada orang-orang dengan gangguan penglihatan,
kita tes penglihatannya dulu, kemudian kita akan pasang si multiple pinhole ini. Kalau seandainya penglihatannya maju di atas 2 baris dari pemeriksaan awal, itu artinya ini hanya masalah, kemungkinan besar hanya masalah kacamata. Tinggal kita dicek kacamatanya, nggak ada masalah, sudah selesai masalah. Tapi kalau misalnya setelah dipasang multiple pinhole ini penglihatan tidak maju, berarti ada masalah. Apakah itu katarak atau ada masalah penyakit mata yang lain, itu artinya kita perlu lakukan pemeriksaan lebih mendalam, mungkin bisa dianjurkan untuk ke dokter mata setempat. Yang pasti juga ya sumber cahaya yang cukup terang lah. Paling nggak kalau misalnya ada sesuatu di bagian segmen anterior dari mata, jadi apapun itu yang misalnya sesuatu di kornea, konjungtiva, atau pada katarak yang cukup advance, biasanya dengan senter aja kita bisa cukup melihat. Dengan adanya kemajuan teknologi, untungnya kalau di bidang mata, kita di bagian mata ini kita cukup bersyukur karena dengan adanya kemajuan teknologi, diagnostik kita juga bisa lebih maju. Di mana tadi kita sudah tunjukkan dengan adanya slit lamp kita bisa melihat keadaan kornea, lensa dengan baik, tapi kita juga harus melihat keadaan posterior di bola mata juga harus tahu, karena yang diharapkan sama pasien adalah untuk melihat lebih terang. Jadi oleh karena itu kita harus mengevaluasi keadaan retina atau saraf matanya dengan lebih baik sebelum kita melakukan atau memberikan suatu anjuran tertentu. Pada waktu saya dulu belajar sebagai residen, kita menggunakan optalmoskop, kita harus dekat-dekat dan sebagainya. Untungnya dengan di era COVID ini ada beberapa alat yang bisa membantu kita untuk evaluasi bagian posterior atau bagian saraf dari bola mata kita. Ya, slide. Jadi ini adalah suatu teknologi yang bukan cukup baru ya cukup menyenangkan buat kita dokter mata, kita dimanjain. Kalau dulu kita menggunakan ada istilahnya foto fundus atau kita menggunakan optalmoskop yang kita dekat-dekat dengan pasien, dengan era COVID seperti ini kita terus terang agak ngeri ya kalau dekat-dekat. Jadi dengan adanya alat seperti ini, kita bisa melihat retina tanpa perlu kita terlalu berdekatan berlebihan dengan pasien. Nah, pada gambar yang di sebelah sisi kanan, itu adalah gambar yang menggambarkan kalau kita foto fundus yang lama itu seperti apa. Sedangkan pada sisi yang sebelah kiri, itu adalah alat yang untuk bisa memeriksa bagian retina dengan jauh lebih luas sehingga deteksi masalah-masalah di saraf mata juga kita bisa lihat lebih detail. Ini adalah suatu alat yang kebetulan saya dimanjain banget dengan era COVID kayak gini karena saya bisa melihat keadaan saraf mata dari pasien itu hanya dari monitor komputer. Tapi terus terang kita nggak bisa menggantikan 100% karena ini adalah suatu gambaran secara 2 dimensi. Kita bisa zoom in tanpa adanya secara digital tanpa adanya blur dan sebagainya, semuanya gambarnya tajam. Seperti kita lihat pada mata yang kanan tadi ada masalah di retinanya, ada bagian yang robek, kemudian ini adalah mata yang sebelah kiri di mana itu ada gambaran katarak di bagian tengah, ini adalah katarak subkapsular di mana dia mengganggu bagian sentral dan waktu saya dikonsulin seperti ini, kita akan lihat, oke, retina semuanya kelihatannya aman, ini hanya masalah katarak, oke. Berarti kalau kita lakukan suatu tindakan, harusnya kita bisa memperkirakan bahwa penglihatan pasca operasinya akan baik. Ini adalah salah satu contoh bedanya penampang gambar dengan peralatan-peralatan dengan kemajuan saat ini, di mana di thumbnail yang di sebelah bawah itu adalah foto saraf mata yang tradisional, dan dengan adanya alat-alat seperti optos dan lain-lain, kita bisa ambil gambar secara wide sehingga kalau ada kelainan sedikit kita bisa deteksi tanpa ada satu apapun yang terlewat. Ini adalah suatu gambar foto di mana ini adalah pasien dengan katarak subkapsular di mana betul-betul bagian sentralnya dia yang tertutup sehingga daerah makula sebagai pusat untuk menangkap gambar dia terganggu. Ini adalah suatu foto di mana
adalah merupakan katarak kortikal, jadi dia dari samping-samping. Ini adalah gambaran retinal detachment, sebagaimana mungkin teman-teman sejawat lihat di bagian setengah ke bawah itu dia seperti ada gelombang-gelombang, itu retinanya terlepas dari dasarnya. Dan ini adalah retina yang sudah terlepas semuanya. Jadi kita bisa menceritakan tentang prognosis pasien. Dan yang berikut ini adalah gambaran pasien dengan retinopati diabetik yang sudah parah, perdarahan di mana-mana. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini, kita bukan hanya melihat, katarak operasi, tapi jangan sampai kita habis operasi, kenapa kok penglihatannya nggak bisa maju dan sebagainya. Jadi kita harus memeriksa dari awal, itu bukan hanya, ini ada masalah katarak harus di ABCD kan, tapi kita harus melihat bola mata itu secara utuh. Terus setelah kita udah mendiagnosa seseorang ada katarak atau tidak, terus udah tahu nih katarak mau diapain nih? Banyak orang-orang dari pasien-pasien yang berusaha menggunakan obat-obatan, mungkin teman-teman sendiri dari teman sejawat juga banyak tahu, banyak menemukan obat-obatan, ini untuk obat untuk katarak, tetes-tetes saja dan sebagainya. Faktanya bagaimana nih? Jadi obat-obatan tetes seperti banyak di pasaran, biasanya dia mengandung 3 yang paling atas, yaitu potasium iodide, pyridoxine, NAC atau N-acetylcarnosin, itu 3 macam obat yang paling banyak di pasaran, di apotek-apotek yang memang indikasinya diberikan pada orang-orang untuk katarak. Sebenarnya 3 macam obat ini tidak mereverse katarak. Jadi katarak kalau sudah timbul dia tidak akan mundur. Cuma 3 macam obat yang di atas ini, dia secara teori dan secara penelitian yang kecil, dia sanggup untuk meretard atau menghambat perkembangan katarak. Cuman dari penelitian secara luas tidak terbukti mengurangi rate untuk operasi katarak. Jadi ditetesin atau enggak, katarak akan berkembang terus. Nah, khusus untuk 2 yang di bawah, tahun 2015 itu ada satu obat yang cukup heboh di media, namanya Lanosterol. Karena itu adalah obat yang bisa, mereka bilangnya bisa mereverse katarak. Jadi katarak yang sudah terjadi, dia bisa jadi lebih jernih. Dan ini ditunjukkan pada pets. Jadi obat ini bukan untuk pada manusia, tapi ditujukan untuk seperti pada anjing. Dan pada waktu itu, begitu obat ini ada penelitian yang keluar, semua berlomba-lomba untuk mengetesnya pada manusia. Dan ternyata untuk manusia tidak terbukti, sayangnya. Jadi obat untuk reverse katarak sampai saat ini masih dalam penelitian, belum ada yang terbukti. Begitu juga si aldose reductase inhibitor, itu dia juga bisa mereverse katarak pada, ya penelitiannya sementara pada anjing dengan diabetes itu bisa mereverse, tapi pada manusia tidak terbukti. Jadi sampai saat ini, kalau saya boleh bilang, sampai saat ini tidak ada penelitian yang terbukti yang ada suatu obat apapun yang bisa mereverse katarak. Untuk menghambat katarak, ada beberapa penelitian kecil dia memang menyokong, tapi tidak bisa sampai menghentikan atau mengurangi laju tingkat operasi katarak yang diperlukan. Apakah nutrisi bisa membantu untuk menghambat katarak? Memang ada penelitian yang mengatakan beta-karoten, vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin itu bisa menghambat perkembangan katarak. Tapi juga sama, dari penelitian-penelitian juga mengatakan, meskipun penelitian kecil mengatakan bahwa itu bisa sedikit menghambat perkembangan katarak, tapi tidak berpengaruh pada katarak surgery rate-nya. Jadi laju untuk operasi katarak tetap sama. Kita bisa lakukan ini, tapi tidak akan menghambat kita untuk manajemen yang sesungguhnya. Apa yang
bisa kita lakukan kalau katarak itu sudah mulai berkembang ya, selain mungkin kita menghindari faktor resiko, kita bisa meningkatkan quality of life, lifestyle kita, quality lifestyle kita. Ada beberapa manajemen non-surgical yang kita bisa lakukan. Misalnya pada orang-orang dengan katarak nuklear dengan adanya myopic shift, kita bisa bantu dengan ganti kacamata, tapi biasa kita selalu ingatkan jangan beli yang mahal-mahal karena lensanya sebentar lagi bisa berubah. Kemudian pada orang-orang yang cukup silau, kalau kena cahaya kita bisa minta untuk menggunakan lensa yang tinted, warnanya sedikit agak gelap. Pada orang-orang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan suatu tindakan, kita bisa anjurkan untuk pemberian alat bantu low vision aid seperti teleskop untuk melihat jauh atau pembesar untuk melihat dekat, ya. Itu saat ini juga ada beberapa alat yang seperti kamera, begitu ditaruh dia akan memperbesar dan memperjelas kontras dari teks yang kita baca, ya, supaya kita bisa pasien-pasien juga bisa melihat dengan lebih baik. Pupillary dilation, jadi kita memberikan obat-obatan supaya pupilnya agak lebih lebar. Ini ditujukan pada katarak yang dia terjadinya di tengah. Cuman nggak enaknya pupillary dilation ini belum tentu cocok pada tiap orang. Kadang-kadang memiliki side effect. Jadi kita mesti pilih-pilih pasien sebelum kita memberikan pengobatan itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk mengobati katarak satu-satunya cara adalah dengan operasi. Nah, tapi kapan kita operasi sebenarnya? Jadi sebenarnya indikasi yang paling penting adalah tergantung kebutuhan pasien. Soalnya prinsip dari operasi katarak adalah untuk meningkatkan kemampuan indera kita, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup kita, supaya kita bisa menyetir kendaraan di malam hari lagi, kita bisa beraktivitas menikmati sehari-hari. Jadi sebenarnya adalah untuk meningkatkan quality of life. Soalnya dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan kemajuan teknik operasi, kita bukan hanya bertujuan untuk menghindari kebutaan, tapi kadang-kadang kita juga menargetkan untuk memperbaiki penglihatan jadi lebih terang. Saya minggu lalu ada 2 pasien yang dengan minus tinggi sebelumnya, satunya minus 6, satunya minus 8, dia sudah timbul katarak. Dia ingin setelah operasi katarak, dia ingin mau lepas kacamata dan sebagainya. Dengan teknologi saat ini hal-hal itu sangat memungkinkan. Selain masalah kebutuhan pasien untuk peningkatan kualitas penglihatan, ada hal-hal yang kadang-kadang kita sedikit memaksa pasien untuk melakukan operasi. Contohnya adalah katarak yang menimbulkan tekanan bola mata tinggi, sehingga risiko untuk terjadi kebutaan karena terjadi kerusakan permanen dari saraf mata itu bisa terjadi. Dan sebelum itu betul-betul terjadi kerusakan yang permanen, ya kita akan lakukan suatu tindakan operasi katarak untuk menyelamatkan keadaan mata itu. Hal-hal yang lain yang bisa terjadi selain glaukoma adalah uveitis. Uveitis adalah keradangan di dalam bola mata. Kenapa itu bisa terjadi? Pada katarak hipermatur, biasanya katarak yang sudah terlalu lama ditunda, protein dari lensa itu bisa keluar dengan sendirinya secara difusi keluar dari kantong lensa, dan dia menimbulkan keradangan. Kenapa dia menimbulkan keradangan? Karena sebenarnya protein lensa kita dalam kandungan itu, lensa kita itu udah terbungkus dari kapsul, itu dia terbentuk kira-kira pada minggu ketiga, minggu keempat dari gestasi. Sedangkan imunitas tubuh kita itu baru timbul sekitar minggu ke-9 sampai minggu ke-12. Jadi protein lensa yang ada di dalam kantong atau kapsul lensa itu dianggap sebagai protein asing sama tubuh kita kalau misalnya dia terekspos dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kadang-kadang dia bisa menimbulkan keradangan yang cukup mengganggu sehingga dia bisa mengakibatkan kerusakan pada mata kita secara permanen. Indikasi yang lain adalah misalnya kita ingin melihat atau
mendiagnosis penyakit-penyakit di belakang lensa, yaitu pada retina, misalnya pada orang dengan diabetik retinopati ada perdarahan, kita ingin melakukan laser pada retinanya, tapi itu tidak bisa kita lakukan karena terhalang katarak. Kita akan minta kataraknya akan dilakukan tindakan lebih cepat supaya kita bisa mengatasi masalah penyakit yang berada di belakang katarak itu sendiri. Jadi sebelum operasi sebenarnya apa aja sih yang dilakukan sebenarnya? Yang pasti adalah sebelum operasi, dan begitu dia sudah sesuai dengan indikasi untuk dilakukan operasi, kita akan periksa kesehatan pasien itu secara umum. Apakah dia ada minum obat-obatan khusus seperti pengencer darah dan sebagainya, ataukah dia ada minum obat prostat, soalnya obat-obatan untuk masalah hipertrofi prostat itu kadang-kadang juga bisa membuat operasinya sedikit agak menantang, ya. Kemudian pemeriksaan mata yang menyeluruh itu suatu keharusan, karena yang diharapkan sama pasien adalah kemampuan penglihatannya yang bertambah jadi lebih baik. Kita nggak mau kalau misalnya ada keterkejutan setelah pasca operasi, kalau misalnya penglihatannya tidak maju, baru kita temukan sesuatu. Tapi di luar pemeriksaan yang secara umum seperti itu, pada waktu kita mau operasi katarak ada beberapa hal spesifik yang kita akan nilai sebelum kita operasi. Yang pertama adalah kita akan melihat jumlah sel kornea itu. Karena kornea kita bisa jernih karena ada sel-sel endotel, di mana itu pada waktu operasi itu sedikit banyak akan terjadi sedikit trauma. Kita harus menduga apakah pembengkakan kornea mudah terjadi tidak untuk operasinya. Begitu juga kita juga akan ukur lensa yang akan kita tanam pada masing-masing orang itu pasti berbeda. Pada beberapa kasus katarak yang sudah sangat tebal sehingga kita tidak bisa melihat bagian posterior atau bagian saraf matanya, kita akan lakukan USG juga. Pada orang-orang dengan masalah glaukoma atau masalah dengan tumor di dalam kepala, kadang-kadang dia bisa mengganggu lapangan pandang, sehingga kita mesti cek visual field dengan baik. Dan yang terakhir itu corneal topografi atau pemetaan kornea, biasanya kita akan lakukan pada orang yang akan kita pasang premium lens. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit tentang premium lens. Oke, kita mungkin akan bahas satu persatu secara singkat aja. Jadi kornea adalah salah satu bagian yang cukup penting untuk kita operasi, karena bagian paling belakang dari kornea yang berwarna hijau seperti teman-teman sejawat lihat, itu adalah bagian endotel, di mana kita saat ini bisa melakukan foto dari sel-sel di balik kornea itu. Foto yang paling sebelah kiri, kita bisa melihat itu adalah sel-sel kornea yang sehat, di mana sel-selnya semuanya rata bentuknya seperti heksagonal, seperti sarang tawon, sarang lebah. Dan makin ke kiri itu menunjukkan bahwa banyak sel-sel yang sudah rusak. Sehingga kalau kita sudah bisa melihat seperti ini, kita bisa cerita sama pasien bahwa nanti pasca operasi mungkin recovery untuk penglihatan akan lebih lama pada keadaan kornea yang lebih nggak bagus. Dan kalau sebelum operasi kita bisa lakukan pemeriksaan ini, pada waktu operasi kita bisa lakukan proteksi dengan suatu bahan yang namanya viscoelastik, sehingga pada waktu operasi trauma pada kornea akan jauh lebih ringan. Berikutnya ini adalah suatu hasil pengukuran lensa. Jadi lensa itu saat ini kita akan ukur dengan menggunakan alat. Ada beberapa formula atau perhitungan untuk memberikan keadaan yang akurat, dan kita bisa atur. Sebenarnya kita mau nanti pasca operasinya kita bikin sedikit lebih minus supaya lihat dekatnya nggak perlu pakai kacamata, lihat jauhnya yang pakai kacamata, atau kita bikin seperti orang normal lainnya, lihat jauhnya yang terang dan sebagainya. Ya, kita bisa lakukan pemeriksaan yang cukup akurat dengan menggunakan alat-alat ini. Ini adalah gambaran visual field test, sehingga sebelum operasi kita sudah tahu bahwa pada mata yang sebelah kanan dari pasien ini separuh atas dia nggak bisa kelihatan, jadi kita harus memberikan edukasi yang baik bahwa pasca operasi hal seperti ini akan tetap terjadi karena ini adalah masalah saraf.
Oke, kelihatannya sudah cukup panjang. Saya harap saya bisa diikutin, karena di sini kita akan cerita tentang operasi katarak. Saya ingin cerita tentang perkembangan operasi katarak, karena operasi katarak yang saat ini sudah terjadi itu sangat berbeda dengan operasi katarak-katarak sebelumnya. Jadi operasi katarak pertama itu sebenarnya simpel. Kita mau rusak sonula sini yang memegang lensanya, supaya lensanya jatuh ke belakang, sehingga bagian kataraknya itu tidak menghalangi cahaya yang lewat. Tindakan ini biasanya dilakukan, kemudian dipasang lensa yang cukup tebal setelahnya supaya kita bisa melihat. Tapi sejak zaman dulu katarak mulai dikembangkan sampai sekarang, perkembangannya itu sudah cukup banyak. Ya, mulai katarak pertama kali hanya disingkirkan, kemudian dipasang lensa yang cukup tebal, kemudian sebelum tahun 1949 itu tidak ada pemasangan lensa apapun di dalam bola mata kita. Itu ada satu dokter mata yang idenya pinter waktu itu, oleh karena ada kecelakaan di pesawat tempur, itu ada pecahan dari kokpit pesawat yang masuk ke mata pilotnya, dan si pecahan pelindung kaca pesawat itu berada di dalam bola mata cukup lama tanpa menimbulkan suatu inflamasi. Sejak itu ditemukan bahwa itu bahannya polimetil metakrilat. Setelah itu dikembangkan lensa tanam, dan dari dulu sampai sekarang, sampai teknologi lensa bisa sampai seperti ini. Tapi saat ini yang paling banyak diterapkan untuk operasi katarak adalah 3 metode ini. Yang pertama adalah ECCE, Extracapsular Cataract Extraction. Yang kedua adalah SICS, Small Incision Cataract Surgery. Yang terakhir adalah phacoemulsification, di mana saat ini phacoemulsification adalah primadona dari seluruh dunia untuk operasi katarak. Apa bedanya? Kita akan bahas satu persatu. Oke. Kalau ECCE, atau orang Indonesia bilangnya ekek bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini adalah bagian yang agak biru muda, itu adalah bagian luas insisi yang dilakukan. Yang bagian atas, ECCE, itu saya pertama kali belajar operasi katarak, kita semua akan belajar melalui ECCE, karena ini yang harus dikuasai semua dokter mata. Cuman yang nggak menyenangkan dari operasi katarak ECCE ini adalah lukanya yang cukup lebar, sehingga risiko perdarahan, risiko infeksi jauh lebih tinggi. Perawatan pasca operasinya pun juga cukup panjang, karena dengan adanya luka yang cukup besar ini, recovery untuk penyembuhan luka, recovery penglihatan juga cukup lama. Yang SICS 6 kita biasa bilang ini adalah perkembangan dari ECCE, di mana kita tidak langsung bikin insisi atau luka di tepi kornea, tapi kita membuat seperti tunnel. Jadi kita mulai dari sklera, kita bikin tunnel, sehingga dia ada seperti klepnya. Jadi dengan adanya SICS, penggunaan jahitan pasca operasi katarak itu jadi minimal. Tapi 2 yang di atas ini, teknik operasinya dilakukan dengan membuka kantong lensa di bagian depan dan mengeluarkan semua isi lensa di bagian dalam, secara utuh dikeluarin. Jadi pada waktu akhir operasi kita bisa serahkan itu si katarak ke pasien, berwarna coklat atau berwarna kuning, secara utuh. Cuman dengan luka yang besar ini, recovery penglihatan, proses inflamasi, dan risk infeksi pasti lebih tinggi karena lebar luka operasi lebih tinggi juga. Oleh karena itu, yang bawah, phacoemulsification saat ini jadi banyak primadona. Karena dengan adanya phacoemulsification, biasanya luka operasi cuma ada 2 luka kecil, yang paling besar cuma 2,2 mili, dan dengan adanya phacoemulsification, lukanya pun bukan luka tegak lurus, sehingga dia bevel, sehingga airtight itu bisa terjadi. Artinya setelah operasi selesai, tidak ada kebocoran sama sekali. Berikutnya saya akan tunjukkan gimana bedanya waktu kita mengeluarkan katarak atau ekstraksi katarak pada tiap jenis-jenis operasi katarak yang kita saat ini sedang dilakukan. Cuman sorry mungkin kalau pada
pada orang-orang yang nggak terbiasa mungkin agak nggak menyenangkan gambarnya. Ini adalah gambaran yang pertama adalah ECCE, di mana katarak kita keluarkan secara utuh, sedangkan ECICS ada seperti tunnel atau istilahnya ada terowongan yang kita bikin supaya nanti setelah operasi dia bisa lebih tight tanpa perlu kita lakukan jahitan yang banyak. Sedangkan phacoemulsification itu dia sangat berbeda karena kataraknya intinya dihancurkan dan disedot. Pasca operasinya juga memiliki keadaan yang berbeda juga, di mana ECCE akan menggunakan jahitan yang cukup banyak, ya. ECICS lukanya akan ditutup dengan konjungtiva, kadang-kadang perlu dijahit, kadang-kadang tidak. Phacoemulsification betul-betul kelihatan seperti nggak diapa-apain. Ini semua gambar diambil begitu akhir operasi selesai. Jadi ini masih di meja operasi. Jadi kalau secara singkat, gimana sih bedanya teknik-teknik operasi dari 3 macam itu? Dia ada plus, ada minusnya masing-masing. Dengan dilakukannya phacoemulsification, itu anestesi yang kita berikan, kita bisa lakukan secara topikal. Artinya kita tidak perlu menggunakan alat suntik untuk mengeblok di sekitar bola mata dan sebagainya. Kita hanya bisa, kita cukup bisa menggunakan hanya dengan menggunakan tetesan anestesi ataupun gel anestesi. Biasanya silokain gel kita berikan sebelum operasi cuma 5-10 menit, setelah operasi dilakukan tanpa ada rasa sakit. Tapi bukannya tanpa ada rasanya, tetap pasien akan merasa sedikit banyak ada tekanan-tekanan, air mengalir, rasa dingin itu kerasa karena yang diblok hanyalah rasa nyerinya aja. Pada pasien-pasien yang mungkin kadang-kadang tingkat ketakutannya tinggi, nggak kooperatif, atau ada tik fasialis dan sebagainya, kita kadang-kadang perlu blok juga. Tapi kasus itu sangat jarang. Sedangkan kasus-kasus ECICS dari ECCE, kita harus lakukan blok karena karena lukanya besar, risiko perdarahan itu juga cukup tinggi dan sebagainya, sehingga kalau misalnya pada waktu tindakan operasi tiba-tiba pasien tiba-tiba mengejang dan sebagainya, itu risiko perdarahan intraoperatif tinggi. Ya, sedangkan kalau phacoemulsification ada apa-apa, tengah-tengah operasi kita tinggal tarik keluar alatnya, dia langsung nutup lagi, jadi jauh-jauh lebih aman. Makanya anestesi topikal cukup untuk dilakukan pada teknik phacoemulsification. Untuk insisi, untuk lebar luka operasi, phacoemulsifikasi yang paling minimal sehingga recovery penglihatan juga minimal. Dengan adanya luka yang kecil ini, surgical induced astigmatism atau istilahnya pengguna astigmatisme pasca operasi akibat pengaruh jahitan itu juga nggak besar. Karena kita sebagian besar pasien tidak kita jahit, kecuali pasien-pasien yang berisiko tinggi, biasanya seperti pada pasien diabetes, atau pasien-pasien dengan gangguan imunitas, atau pasien-pasien yang maksudnya orang tua itu kadang-kadang ada demensianya sering kucek-kucek pasca operasi, kadang-kadang seperti itu kita masih bisa pasang jahitannya. Untuk recovery penglihatan, phacoemulsifikasi sangat cepat. Biasanya habis operasi mata juga, kalau kita tidak pernah kasih bebat, kita biasanya dibuka aja pelindungnya, hanya pakai kacamata aja supaya pasien nggak mengucek aja. Tingkat komplikasi pasti jauh lebih kecil. Tidak ada perdarahan. Kenapa nggak ada perdarahan? Karena kita lakukan lukanya di kornea yang tidak mengandung pembuluh darah. Kadang-kadang nggak sepenuhnya benar bleeding, nggak ada pada orang-orang yang penggunaan softline yang cukup lama, dia ada neovaskularisasi masuk ke kornea, itu ada rembesan darah sedikit. Dengan adanya tidak ada perdarahan karena kita tidak menyentuh pembuluh darah sama sekali, tindakan phaco ini sangat jadi pilihan terutama pada orang-orang diabetes karena lukanya kecil, pada orang-orang dengan ITP, dengan gangguan pembekuan darah juga oke, pada orang-orang dengan kelainan jantung yang tidak bisa menghentikan pengencer darah sama sekali, kita bisa lakukan dengan baik. Cuman ruginya satu, karena ini menggunakan teknologi dan bahan habis pakai yang cukup mahal, sebagian besar masih diimpor, di Indonesia banyak yang belum diproduksi sendiri, kosnya yang mahal. Itu yang jadi masalah.
Saya akan bahas lebih dalam tentang phacoemulsification supaya paling enggak teman-teman sejawat tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan pada waktu operasi katarak. Jadi kalau kita lihat gambar yang paling kanan itu adalah alat pusat yang mengatur untuk operasi phacoemulsification. Di bagian tengah yang modelnya kayak bolpen, itu adalah alat yang ujungnya sangat kecil, sebesar ujung bolpen yang masuk ke dalam di dalam intraokuli, di dalam bola mata untuk membuang kataraknya. Di belakangnya, kalau teman-teman sejawat semua lihat, itu ada tiga line. Yang satu itu adalah kabel untuk memberikan power untuk menghancurkan kataraknya. Yang dua line itu adalah line cairan, untuk cairan masuk dan untuk cairan yang keluar. Karena seperti Anda lihat di sisi kiri atas, itu adalah gambaran ujung alat Phaco-nya, di mana bagian yang menarik, yang ada lubangnya menarik kataraknya itu, dia akan bergetar dengan kecepatan ultrasound sehingga katarak itu dihancurkan dan disedot lewat lubang yang di tengah, tapi di samping menyedot, cairan selalu keluar dari sisi samping supaya pressure itu di dalam bola mata selalu stabil. Sehingga risiko terjadinya perdarahan mendadak oleh karena perubahan tekanan itu juga sangat-sangat kecil. Di bagian bawah itu adalah lensa tanam, kira-kira besarnya seperti itu. Kalau misalnya nanti kita bahas lebih lanjut supaya teman-teman sudah tahu. Kita akan bahas lebih dalam lagi, saya ada beberapa animasi tentang operasi katarak. Yang pertama adalah kita bikin luka dulu. Luka untuk operasi katarak kita lakukan. Kita lakukan ada dua sisi, yaitu sisi yang besar dan sisi yang kecil. Kemudian yang kita lakukan berikut adalah kita buka kantong bagian depan dari lensanya, karena kita hanya ingin mengambil bagian yang keruh aja di bagian dalam. Nah, itu pertama kali yang dilakukan adalah kita akan bagi-bagi dulu katarak jadi potongan kecil, kemudian setelah itu kita akan sedot kataraknya, sampai yang tersisa cuma tinggal kantong dari lensa atau kapsul dari lensa itu sendiri. Setelah semuanya bersih, barulah nanti kita akan pasang lensa tanamnya, dan lensa tanam sekarang dia foldable, bisa dilipat, jadi dia bisa melewatin dengan lubang 2,2 mili itu. Sistem ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1960 sebenarnya, phacoemulsification. Cuman dengan teknologi ditemukan hal yang baru, kita juga menemukan perkembangan di mana alat Phaco ini jadi lebih efisien, lebih efektif, dan risiko komplikasi lebih rendah. Saat ini dengan sistem Phaco dia juga lebih efisien, sehingga bengkak pasca operasi, inflamasi durante operasi, atau ketidakstabilan dari tekanan di dalam bola mata itu saat ini jauh-jauh lebih efisien. Ini adalah gambaran operasi secara live. Saya akan mainkan, paling enggak teman-teman sejauh tahu waktu operasi itu apa sih yang terjadi. Ini ada 4 kasus yang sangat berbeda. Ada yang hipermatur warnanya udah sangat putih, ada subkapsular. Itu kita lakukan insisi dulu. Terus ini kita kasih warna. Kenapa kita kasih warna? Karena kita ingin melihat kantong lensa waktu kita buka kantong lensanya. Jadi kita buka secara sirkuler, sehingga dia kalau kita kena renggangan dan sebagainya, dia akan kuat. Ya. Dan warna ini akan membantu. Tidak semuanya perlu dikasih warna pada keadaan-keadaan yang kita biasa lakukan langsung. Dan yang dilakukan sekarang adalah kita memisahkan menggunakan cairan antara kapsul dan kataraknya. Dan saat ini kita mulai hancurkan bagian nukleusnya, bagian yang tengah. Kemudian kita belah-belah jadi potongan kecil-kecil. Bagian yang sebelah kiri atas itu adalah katarak yang keras. Itu yang belahnya paling susah. Dan biasanya bikin dokter mata paling senewan, karena kataraknya hancurkannya butuh waktu jauh lebih lama juga dibandingkan dengan katarak-katarak yang lain. Cuman untungnya di video ini kita nggak perlu nunggu lama, karena sebagian kita percepat supaya kita punya tahu gambaran gimana sih operasi katarak itu dilakukan. Setelah kataraknya semuanya sudah bersih, segmen kataraknya,
seperti Anda lihat, kita masukkan suatu cairan dulu sebelum kita keluarkan supaya kita memaintain supaya jangan bola matanya kolaps, dan ini kita membersihkan sisa korteks dari lensa yang paling menempel pada kantong lensanya. Tuh, setiap kali kita mau keluar alat, kita selalu memaintain supaya bola mata tidak kolaps, sehingga risiko terjadi perdarahan juga sangat kecil. Ini adalah lensa foldable, di mana gimana cara kita melipatnya? Kita menggunakan suatu cartridge khusus, di mana dia modelnya seperti funnel, seperti kerucut, di mana kalau kita dorong dia akan terlipat, dan kita akan masukkan melalui lewat lubang luka operasi 2,2 mili, terus sampai di dalam dia akan pelan-pelan kebuka, dan kita akan atur di dalam kantong aslinya. Begitu lensa berada di dalam kantong aslinya, dia tidak akan banyak bergerak. Jadi sebenarnya aktivitas pasien yang katanya dulu nggak boleh bungkuk, nggak boleh aktivitas, dan sebagainya, sebenarnya bukan sesuatu masalah, karena memang si kantong, kalau misalnya operasinya berjalan bagus dan dia berada di kantong aslinya, semua berjalan bagus. Dan seperti Anda lihat, kita tes tidak ada kebocoran sama sekali, sehingga kita tidak perlu lakukan penjahitan. Ini adalah salah satu contoh penggunaan lensa torik untuk mengurangi silinder, dan ini kalau Anda lihat semua, ini ada kayak ring-ring, ini adalah lensa multifokal. Nanti kita akan bahas sedikit banyak tentang teknologi lensa di sini. Jahitan tetap kadang-kadang kita berikan pada orang-orang dengan risiko tinggi atau orang-orang yang usianya sangat lanjut, di mana kita tahu bahwa recovery luka atau kekuatan luka itu dia sedikit lebih rendah. Ini juga kita pasang lensa multifokal. Oke. Orang-orang zaman dulu pada waktu Phaco itu sudah mulai muncul, orang-orang bilang ini adalah operasi laser. Sebenarnya itu bukan operasi laser. Phaco itu adalah teknologinya adalah ultrasound. Tapi saat ini memang ada teknologi laser beneran. Kita sebut sebagai femtosecond laser assisted cataract surgery. Tapi sebenarnya pada waktu kita mengeluarkan kataraknya, kita menggunakan teknologi yang sama persis dengan phacoemulsification. Jadi ini adalah assisted, jadi ini membantu. Apa bedanya operasi phacoemulsification yang biasa dengan flex ini? Oke, slide. Flex ini membantu kita untuk membantu membuat luka pada kornea, untuk membantu untuk membuka kantong lensanya, dan untuk membantu mempermudah untuk pembagian kataraknya. Di luar itu, penggunaan phacoemulsification untuk menghancurkan dan menyedot kataraknya sama. Sekarang masalah lensa. Lensa ini sesuatu hal yang saat ini merupakan suatu keharusan. Kenapa keharusan? Karena kalau kita tidak pasang lensa, seperti zaman dulu kalau kita melihat ada orang-orang yang sudah operasi katarak, kita pakai lensa yang luar biasa tebal supaya kita masih bisa melihat. Lensa saat ini berbagai macam, banyak pilihannya, dan ada yang accommodating IOL, lensanya bisa berakomodasi, dan teknologi lensa terus berkembang. Tapi secara umum, lensa saat ini kita hanya bagi sebagai lensa monofokal, lensa torik, lensa multifokal, trifokal torik, dan trifokal torik saat ini juga sudah available. Bedanya apa sih dari lensa-lensa ini? Jadi lensa monofokal itu hanya memperbaiki satu fokus saja. Jadi kalau kita misalnya targetnya jauh aja yang jelas, melihat dekatnya perlu pakai kacamata. Sedangkan lensa torik, lensa kedua dari sebelah kanan, Anda bisa melihat bahwa dia ada seperti satu titik-titik garis, itu untuk membantu mengkoreksi astigmatisme. Pada orang-orang yang menggunakan kacamata silindernya cukup tinggi, kita bisa meminimalkan silindernya pasca operasi, sehingga untuk melihat jauhnya, dia tidak tergantung dengan kacamata. Lensa multifokal dan trifokal itu sebenarnya sama sih, sebenarnya cuma masalah istilah. Multifokal itu cuma jauh dan dekat. Jadi melihat distance sama melihat jarak baca sekitar 30-40 cm. Tapi dengan adanya teknologi yang terbaru yaitu trifokal, itu dia sekarang bisa melihat jauh, dekat, dan intermediate. Apalagi intermediate yaitu jarak sekitar 60-80 cm, 60 cm lah kurang lebih ya. Itu akan membantu pada orang-orang di depan komputer, sehingga nggak perlu tergantung pakai kacamata. Soalnya dengan masalah multifokal, masih
pasien-pasien masih harus memajukan dirinya untuk melihat monitor yang dianggap cukup jauh. Dan dengan adanya trifocal toric, orang-orang yang dengan memiliki silinder atau astigmatism, kita juga bisa koreksi, jadi all in one. Tapi terus terang, lensa yang bukannya artinya lensa yang paling kanan itu paling jelek dan yang paling kiri yang paling bagus, enggak. Setiap lensa tetap ada plus minusnya. Lensa monofokal akan memberikan kualitas penglihatan yang paling baik, meskipun dibantu dengan kacamata. Karena seperti teman-teman sejauh lihat, betul-betul bagian optiknya itu adalah bagian yang homogen. Jadi cahaya tidak terganggu sama sekali. Sedangkan pada lensa-lensa multifokal, trifocal toric, di mana di situ ada ring-ring prismanya, di mana ring prisma itu akan membantu kita untuk melihat jauh dan dekat atau intermediate tanpa bantuan kacamata. Tapi kemampuan cahaya yang ditembus masuk sampai ke retina, dia lebih rendah sedikit, sehingga kontras sensitivity di malam hari dia lebih rendah dengan adanya ring-ring prisma itu. Kadang-kadang pada beberapa orang itu kalau kena sumber cahaya yang cukup terang di malam hari, kadang-kadang dia bisa menimbulkan glare. Jadi kita harus pilih-pilih lensa pada pasien-pasien dengan tergantung kebutuhan pasien. Kita biasanya cukup banyak pada apa yang diinginkan pasien dan sebagainya sebelum kita putuskan untuk lakukan tindakan. Dan yang paling akhir saya akan bicara soal komplikasi, di mana setiap tindakan itu ada sebab, ada akibat juga. Tiap tindakan sesimpel apapun itu, modelnya mungkin kelihatannya simpel, tapi tetap ada risiko terjadi komplikasi. Komplikasi yang paling sering itu intraoperatif, biasanya kita sebut sebagai posterior capsular rupture, yaitu kantong di sisi belakang tempat kita taruh lensa, dia nggak utuh oleh karena satu dan lain hal, sehingga kita tidak bisa pasang lensa pada tempat yang seharusnya. Terus komplikasi pasca operatif juga yang paling sering, itu juga berhubungan dengan kapsul posterior juga, yaitu istilahnya posterior capsular opacification. Itu sebenarnya terjadi pertumbuhan sel, jadi sel yang harusnya nggak tumbuh, sel-sel lensa itu masih tumbuh dan dia membentuk seperti suatu membran atau selaput yang memberikan gangguan penglihatan. Karena dua-dua berhubungan dengan kapsul, ini adalah secara singkat skema mengenai kantong lensa kita atau kapsul lensa kita. Kenapa kok komplikasi itu paling sering terjadi? Karena memang dinding bagian belakang dari kantong lensa itu yang paling tipis, dia cuma 4 mikron. Jadi kita harus sangat hati-hati. Dimana kalau misalnya kita tidak bisa pasang lensa pada tempatnya, ada beberapa cara lain untuk mengatasi komplikasi itu. Artinya kalau komplikasi terjadi, bukannya artinya kita nggak bisa lakukan apapun, tetap ada jalur alternatif. Seperti Anda lihat, kalau kita nggak bisa pasang lensanya di belakang, kita bisa pasang lensanya di depan iris, ya. Yang sebelah kiri bawah itu namanya anterior lens, cuman itu kita sebut sebagai angle supported. Tapi kadang-kadang lensa yang sebelah kiri bawah itu kita nggak terlalu suka karena kadang-kadang bisa menimbulkan perdarahan atau glaukoma karena gesekannya. Yang sebelah kiri itu kita jepit di iris, dan biasanya iris claw yang sebelah kiri bawah, kanan bawah, kebalik saya. Yang kanan bawah itu saat ini yang lebih banyak dipakai. Atau kita bisa ikat, kita bisa jahit untuk taruh di bagian belakang juga. Kalau tempat kapsulnya memang nggak bisa. Terus komplikasi pasca operasi yang tadi kita bahas itu adalah masalah kekeruhan dari kantong bagian belakang dari lensa. Itu biasanya keluhan pasien biasanya kayak katarak lagi, tapi kita nggak perlu lakukan operasi lagi. Kita hanya lakukan laser untuk membuat lubang yang di bagian dalam. Tindakannya hanya hitungan menit, dan biasanya begitu dilakukan dalam periode beberapa jam, biasanya pasien sudah bisa melihat dengan baik karena yang menghalangi sudah disingkirkan. Ini adalah contoh pada orang yang sudah operasi katarak terus terjadi pertumbuhan dari sel, yang bagian atas itu adalah bagian yang terjadi posterior capsular opacity, yang di bagian bawah itu adalah pasien-pasien yang sudah dilakukan laser. Jadi pasien-pasien lakukan laser tidak masuk ke ruang operasi, jadi bisa aktivitas seperti biasa. Take home message-nya adalah hati-hati, katarak bisa terjadi pada tiap umur, bukan hanya yang tua aja, meskipun sebagian besar memang oleh karena orang-orang dengan yang usia lanjut, dan seringkali pasien nggak kerasa karena katarak itu perkembangannya
perlahan-lahan. Dan kalau kita sebagai dokter mata, kita biasanya ingin operasi katarak, jangan operasi katarak yang sudah terlalu keras. Karena pada operasi phacoemulsification dengan katarak yang keras, kita akan menggunakan energi yang jauh lebih lama, dengan energi yang jauh lebih besar, lama operasi lebih lama, dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, sehingga risiko untuk terjadi komplikasinya juga lebih tinggi. Prinsipnya operasi katarak lebih cepat akan lebih baik kalau memang itu memang dibutuhkan sama pasien, tapi setiap tindakan kita selalu memikirkan risk dan benefitnya. Terima kasih. Mungkin ini ada sedikit banyak bisa membantu teman-teman sejawat mengenai teknologi. Saya kembalikan ke Dr. Maria. Baik, terima kasih Dr. Martin. Penjelasannya sangat padat dan sangat jelas ya. Saya berharap diskusi kita boleh sangat interaktif dengan teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Baik, kita langsung saja. Sudah ada beberapa pertanyaan, Dok, di kolom Q&A. Saya akan bacakan pertanyaannya. Mungkin setelah pertanyaan, dokter bisa langsung bantu jawab. Pertanyaannya dari Dr. Valda. Dr. Valda menanyakan, apakah ada faktor resiko yang mempengaruhi jenis katarak seseorang, Dok? Gitu. Misalkan pada penderita diabetes mellitus cenderung mengalami katarak tipe nuklear atau kortikal. Mungkin maksudnya apabila dilihat secara klinis pasien, apakah ada tipe katarak tertentu yang memang dipengaruhi karena faktor resiko tertentu dari kataraknya, Dok? Silakan, dokter. Terima kasih. Jadi memang benar diabetes itu ada tipe-tipe tertentu. Jadi biasanya diabetes mellitus itu dia akan menimbulkan tipe katarak yang tipenya subkapsuler. Jadi di bagian posterior dari kantong lensanya itu dia akan timbul seperti kekeruhan. Ini saya punya model gambar, saya nggak tahu itu kelihatan nggak. Jadi tipe katarak beda-beda. Yang seperti tadi itu adalah biasanya diabetes itu terjadi yang namanya subkapsular posterior. Jadi dia persis berada di bagian dalam dari kantong lensanya. Kalau kita lihat dari samping, dia jatuhnya di belakang. Biasanya disebabkan karena masalah metabolisme yang menimbulkan kekeruhan pada bagian belakang kantong lensanya. Tapi memang ada beberapa jenis katarak tertentu itu memang dia khas. Misalnya kalau misalnya subkapsular posterior itu biasanya kita selalu tanya, oke, ada diabetes enggak? Ada menggunakan steroid enggak? Soalnya steroid juga akan memberikan bentuk tipe katarak yang ditimbulkan juga serupa dengan diabetes juga. Ya, begitu juga ada perbedaan dengan katarak trauma. Oleh karena trauma biasanya di bagian depannya dia akan lebih keruh. Begitu juga pada orang-orang alergi tertentu. Jadi tiap katarak memang menunjukkan kadang-kadang ada kecenderungan tertentu. Pada orang yang minusnya tinggi itu katarak nuklear. Jadi tengah-tengahnya itu intinya yang dia betul-betul memadat lebih cepat. Mungkin seperti itu, Dr. Maria. Ya, terima kasih, dokter. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari Dr. Nurhayati. Dr. Nurhayati ingin menanyakan, apakah sebaiknya yang kami lakukan sebagai dokter umum jika di fasilitas kesehatan primer mendapatkan kasus katarak kongenital, tetapi jauh untuk merujuk ke dokter spesialis mata? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting. Jadi, pada waktu bayi mulai lahir, kemampuan untuk penglihatannya itu masih belum berkembang. Nah, pada khusus katarak kongenital, biasanya kita akan minta tolong, meskipun sejauh apapun, tolong dokter matanya tolong dikejar. Kenapa? Karena kalau kita udah melewatin umur-umur tertentu, perkembangan katarak yang ada itu akan mengganggu persepsi perkembangan otak pada waktu si bayi ini mulai berkembang. Malah sebenarnya pada katarak kongenital, di mana sejak lahir, istilahnya si bayi itu kataraknya itu mengganggu sehingga cahaya nggak bisa masuk ke retina, dan retina tidak akan kirim gambar apapun yang terang ke otak kita. Dia akan mengganggu persepsi penglihatan yang ada di korteks visual kita di otak. Makanya pada katarak kongenital, operasi katarak harus dioperasi sesegera mungkin.
biasanya target kita adalah di bawah 3 bulan. Ya, bahkan kalau bisa secepat mungkin asalkan memenuhi syarat. Biasanya memang ribet pemeriksaannya, kita harus bius umum, kita harus konsultasikan ke dokter pediatrik dulu, dokter anestesi dulu, dan dokter-dokter mereka adalah dokter-dokter yang cukup capable supaya operasinya berjalan dengan baik. Begitu sudah dioperasi kataraknya, biasanya kita juga akan menilai apakah kita bisa pasang lensa tanam langsung atau tidak. Soalnya pada bayi-bayi dengan katarak, itu kan perkembangan bola matanya masih terus berkembang. Kalau kita pasang lensa pada saat itu, ukurannya akan berubah. Kadang-kadang ada beberapa pasien kita langsung pasang dan kemudian nanti kita lakukan exchange, ada yang seperti itu, tapi kebanyakan biasanya kita hanya remove aja si kataraknya itu supaya cahaya bisa masuk. Kita biasanya treatment dengan kontak lens, dengan kacamata cukup tebal, dan nanti kalau begitu dengan umur-umur tertentu di mana besar bola matanya sudah cukup ideal, kita akan melakukan operasi kedua untuk tanam lensa tanam. Tapi prinsipnya untuk katarak kongenital, kita harus sesegera mungkin membiarkan cahaya harus masuk sampai ditangkap retinanya supaya perkembangan penglihatannya akan terbentuk. Kalau tidak, misalnya setelah lewat beberapa tahun baru dilakukan operasi katarak, perkembangan otaknya sudah terlambat, itu kadang-kadang kita sebut sebagai lazy eye. Apapun yang kita lakukan, otak tidak mau menggunakan matanya dengan optimal karena memang perkembangan pada waktu proses pertumbuhan tumbuh kembang anaknya itu tidak terjadi di korteks visual. Oke, terima kasih Dr. Martin. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa jika rekan-rekan sekalian ya mungkin ada peserta yang dokter-dokter umum yang dari daerah menemukan kasus katarak kongenital, sebaiknya segera dirujuk ke spesialis mata ya dok? Yes, ya. yes, setuju sekali. Terutama pada katarak kongenital kita tahu bahwa resiko amblyopia itu akan menjadi sangat besar apabila terlambat dalam penanganan kataraknya. Berikutnya saya lanjut ke pertanyaan dari Dr. Bustaman Satyo. Dr. Bustaman Satyo ingin menanyakan bagaimana penanganan pasien yang mengalami kekeruhan kembali setelah operasi katarak. Apakah benar ini terjadi dari kekeruhan kapsul di belakang lensa? Apakah ini bisa disebut sebagai katarak sekunder? Ya, silakan dok, mungkin tadi sudah dijelaskan juga. Betul, Dr. Maria, ini adalah tadi yang slide paling akhir. Biasanya memang kebanyakan dia terjadi kekeruhan kembali itu oleh karena terjadi PCO tadi itu, posterior capsular opacification. Kita bisa lakukan dengan tindakan yang sangat simpel dengan menggunakan YAG laser. Ya, biasanya pasien-pasien akan melihat lebih terang. Cuman kasus untuk PCO istilahnya atau katarak sekunder ini biasanya saat ini sudah jauh lebih jarang dengan teknologi lensa. Karena lensa yang saat ini desainnya itu cukup berbeda, di mana dia kalau dipasang di dalam kantong lensanya, tepi dari bagian optiknya itu dia ada bentuk yang cukup tajam, sehingga kalau ada pertumbuhan sel, dia akan menghambat pertumbuhan supaya nggak ke bagian tengahnya. Tapi kalaupun dia selnya masih aja tembus, biasanya dia tidak akan terjadi dalam periode yang pendek. Biasanya rata-rata sekitar 2-3 tahun pasca operasi biasanya. Tapi jangan dianggap bahwa semua kasus yang terjadi kekeruhan kembali itu memang karena PCO. Soalnya tetap bagian mata itu lensa hanya sebagian kecil, kita tetap harus periksa dari bagian depan sampai bagian paling belakang dari mata. Ya. Terima kasih dokter. Mungkin kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Siti Fatia, ya, Dr. Siti Fatia izin bertanya, pasien usia 65 tahun, pos operasi katarak 3 bulan. Penglihatannya membaik, hanya matanya jadi gampang merah dan selalu berair, dok. Apakah ini merupakan efek samping pos operasi? Dan apakah ada saran yang bisa diberikan untuk dokter layanan primer dalam menangani kasus seperti ini? Silakan dokter. Terima kasih Dr. Maria. Hal ini tidak sering terjadi, cuman ada beberapa kasus itu yang masih ada keradangan di dalam bola mata.
kita mesti periksa dulu dengan baik. Sorry, kalau keadaan seperti ini kelihatannya Dokter Siti ada baiknya konsultasikan ke dokter mata. Karena yang pertama biasanya adalah risiko infeksi, tapi risiko infeksi sangat jarang kalau bisa late infection itu biasanya sangat jarang. Biasanya risiko infeksi itu terutama di bawah 3 hari pertama, biasanya setelah lewat 1 minggu biasanya relatif aman, meskipun belum tentu, tapi ada yang juga late infection. Kadang-kadang ada suatu penyakit yang namanya uveitis. Itu disebabkan oleh karena ada masalah autoimun, sehingga kalau kadang-kadang ada orang dioperasi katarak, kadang-kadang itu sebagai pemicu di mana imunitas tubuh menyerang mata sendiri, sehingga keradangan itu hilang timbul secara berulang itu bisa. Atau memang ada masalah pada operasinya. Kadang-kadang ada partikel-partikel kecil dari katarak yang kalau misalnya dia tertinggal dan sembunyi di belakangnya iris, sehingga waktu pemeriksaan tidak terlalu kelihatan, itu kadang-kadang seperti tadi kita cerita bahwa isi dari lensa, protein lensa kita, dia sama imunitas tubuh kita dianggap benda asing karena perkembangan lensa lebih dulu secara embriologi, secara perkembangan dibandingkan dengan perkembangan imunitas tubuh kita. Jadi begitu lensa keluar dari kantongnya, dia akan menimbulkan reaksi inflamasi. Dengan keadaan-keadaan seperti ini, biasanya kita akan sebagai dokter mata, biasanya kita akan tetesin obat untuk membuka pupilnya. Kalau perlu kita lakukan gonioskopi untuk memeriksa di sudut-sudut apakah ada partikel lensa yang tertinggal enggak. Dan kalau ada, kita harus singkirkan. Kalau enggak, ya proses inflamasi akan tetap terus berjalan. Tapi terus terang, dari semua sebagian besar pasien yang matanya sering iritasi atau merah pasca operasi, biasanya yang paling sering itu biasanya hanya oleh karena mata kering. Tapi seperti biasa kita selalu memikirkan yang paling jelek lah sampai kita sudah singkirkan bahwa ini semuanya aman. Jadi ada baiknya untuk dicekin aja kalau sudah 3 bulan. Gimana menurut Dokter Maria? Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, dokter, saya juga setuju. Jadi karena dengan simptom merah dan berair itu bisa macam-macam interpretasinya ke arah mana. Jadi ada baiknya dibawakan untuk konsultasi lagi ke dokter mata sehingga bisa dicek secara detail apa yang menyebabkan matanya masih merah dan selalu berair. Ya, baik. Karena waktu, saya lanjutkan lagi ya dok ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Stefanus Michael Harijanto. Dokter Stefanus menanyakan kapan waktu yang tepat untuk operasi bagi pasien katarak. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada bayangan yang bergerak-gerak seperti rambut di mata. Itu kenapa ya dok? Dan bagaimana, apa yang dirasakan oleh, dan bagaimana terapinya? Ya mungkin floaters dok maksudnya. Kemudian apa yang dirasakan oleh pasien dengan diabetik retinopati dan bagaimana terapinya? Ini diborong nih dok pertanyaannya dok. Silakan dok. Ya. Oke, kapan waktu yang tepat untuk operasi bagi pasien katarak? Ini adalah suatu pertanyaan yang kalau menurut saya tricky. Di mana kadang-kadang kita bilang, sebenarnya kalau dokter mata, biasa kita bilang, kalau memang sudah mengganggu, ayo dibuang. Yang lalu saya ada pasien masih muda, dia masih umur 28 tahun, Dokter Maria. Kemudian dia penglihatannya dengan koreksi kacamata yang minimal, penglihatannya 100%. Tapi kerjaannya dia sebagai sales dan dia harus driving malam ke sana kemari dan dia tipe kataraknya yang posterior subcapsular katarak yang persis di tengah. Dia bilang, "Dok, saya terganggu nih nyetir. Kan saya hampir nabrak orang kalau misalnya ada lampu yang ngedem, lampu dari depan begitu. Terus caranya gimana? Obat nggak bisa. Ya sudah, operasi katarak kalau memang itu kebutuhannya." Tapi tidak setiap kasus seperti itu. Jadi biasanya kita harus pilah-pilah. Sedangkan pada pasien-pasien yang usianya sudah lebih senior, kadang-kadang kita bilang, "Ibu, penglihatan ibu udah tinggal 20%, kataraknya udah keras, tolong operasi deh, supaya resiko terjadi komplikasi kalau operasi ditunggu lebih keras juga jangan sampai itu terjadi. Jadi kita pinginnya operasi juga lebih mudah, resiko komplikasi lebih oke." Tapi pasien tetap bilang, "Saya masih bisa masukkan benang ke lubang jarum tanpa kacamata oleh karena terjadi miopisasi." Jadi kadang-kadang keadaan seperti itu
agak dilema, tapi prinsipnya katarak kalau kita rasa sudah mengganggu, lebih cepat akan lebih baik kalau dari sudut pandang medis. Tapi dari sudut pandang pasien kadang-kadang ada perbedaan. Nah, biasanya pasien-pasien seperti ini kalau sudah dioperasi mata yang satunya akan segera minta dioperasi karena mereka memang tidak ada pembanding. Saya masih bisa melihat begitu yang satunya udah melihat jauh lebih terang, biasanya dok, memang benar. Yang satunya tolong bisa kapan? Seperti itu. Jadi prinsipnya lebih cepat lebih baik, apalagi kita tahu semakin tambahnya usia, proses penyembuhan itu pasti juga akan lebih ritak, lebih lama. Jadi kita juga nggak mau operasi pasien ditunda terus sampai operasi sudah 100 tahun. Memang ada beberapa pasien yang seperti itu. Dokter mata dan dokter anestesinya kadang-kadang ada diduk-der itu kalau sudah seperti itu. Oke, mungkin saya beralih ke yang kedua. Ada bayangan bergerak seperti rambut di mata. Kenapa itu? Terus terang mata saya yang sebelah kanan sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Sebagian besar itu kita sebut sebagai floaters. Floaters itu apa sebenarnya? Ini kalau misalnya bola mata, di bagian di belakang lensa itu ada corpus vitreus. Corpus vitreus itu modelnya seperti kayak gel. Di mana dengan kita tambahnya usia, seperti halnya katarak, rambut putih, kulit keriput, vitreus ini dia juga mengalami suatu proses degenerasi. Ya, sebagian dia akan mengalami pencairan atau liquefaction, sebagian dia akan menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Nah, gumpalan-gumpalan kecil itu dia akan floating di dalam. Makanya biasanya pada orang dengan floaters, biasanya keluhannya, dok, kalau saya melihat latar belakang yang putih atau yang terang, atau dari dalam rumah keluar rumah kita melihat langit yang cukup bright, saya melihat itu ada bentuk seperti nyamuk atau lalat jalan kanan, jalan kiri, atau seperti benang-benang atau seperti awan, dan itu selalu ngikutin, saya kejar jalan, saya kejar jalan. Hal seperti itu biasanya 95% aman. Tapi pada orang-orang yang keluhan itu mendadak dan baru terjadi, kita tetap sarankan untuk kita evaluasi. Karena pada waktu terjadi liquefaction, dia itu terjadi istilahnya shrinkage atau penciutan dari jelinya mata atau dari vitreus, di mana vitreus itu akan melepaskan diri dari retina. Kadang-kadang, sangat jarang, kadang-kadang ada bagian penciutan itu masih memegang erat pada retinanya. Kadang-kadang retinanya bisa tertarik dan ikut robek. Dan itu yang bahaya, karena itu bisa terjadi yang namanya retinal detachment, retinanya lepas dari dasarnya, sehingga itu bisa mengganggu penglihatan secara permanen. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kita tahu bahwa sebagian besar aman, tapi tetap kita harus yakinkan bahwa itu aman. Tolong dicekin sama dokter mata. Ya. Berikutnya apa mungkin, nih, dokter Maria? Ya, mungkin bisa ditambahkan, dok, kira-kira kriteria floater seperti apa sih, dok, yang kita perlu lebih aware? Jadi teman-teman sejawat dokter umum pada waktu menemukan floaters, kira-kira floaters yang bagaimana sih yang harus lebih aware untuk segera dirujuk, di-refer ke spesialis mata, dok? Yes. Kalau misalnya floaters-nya itu baru terjadi, kita akan minta untuk dicekin. Ya, tapi kalau sudah lama terjadi, kalau nggak banyak perubahan, kita juga umumnya aman. Kalau tengah-tengah dalam proses perjalanan itu ada tambahan floaters mendadak, misalnya awalnya cuma 1-2, tiba-tiba jadi 10, berarti ada perubahan komposisi di jelinya mata. Kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk retinanya. Ya. Kemudian kadang-kadang pada waktu terjadi penciutan dari jelinya mata itu, kalau retinanya tertarik, kadang-kadang pasien ada yang melihat seperti flashes. Flashes itu ibaratkan seperti kayak ada kilatan cahaya atau lampu, plap-plap-plap-plap begitu. Dan seringkali hal ini dipicu oleh gerakan mata. Ya, kadang-kadang pasien malah coba-coba, misalnya, iya dok, kalau misalnya saya gerakan bola mata begini, oh itu ada lampu terangnya dok. Itu artinya tarikan-tarikan itu terjadi pada retina, dan itu nggak kita saranin. Soalnya semakin tertarik, dia ada risiko dia malah terjadi robekan. Biasanya kalau kita udah cek semuanya aman, biasanya tinggal nunggu waktu, biasanya dia akan lepas dengan sendirinya. Ya, kalau misalnya setelah terjadinya ada floaters atau flashes, kemudian terjadi retinanya lepas, itu biasanya ada gangguan lapangan pandang. Misalnya kita tutup satu mata begitu, kita lihat ke depan, oh kok bagian atas ini kok ada yang
seperti yang buram atau tirai turun atau dari bawah, itu artinya retinanya sudah lepas dan itu harus cepat-cepat segera dirujuk karena kalau retina lepas, artinya retina itu akan melepaskan diri dari koroid yang memberikan makan retina. Jadi biasanya itu juga prognosisnya sangat tergantung dari kecepatan retina ditempelin lagi. Semakin lama dia terlepas, nutrisi atau oksigenasi jaringan retina akan semakin jelek, kerusakannya juga akan semakin permanen. Biasanya kalau sudah ada gangguan lapangan pandang itu kita minta secepatnya karena semakin cepat itu ditangani akan semakin bagus. Oke, terima kasih dokter. Tadi juga ada pertanyaan bagaimana terapi pada pasien diabetik retinopati. Ini mungkin di luar dari konteks materi kita, Dok. Mungkin bisa dijawab secara singkat saja, Dok. Oke. Pada pasien-pasien dengan diabetik retinopati itu terjadi gangguan pada keadaan endotel pembuluh darahnya. Biasanya pembuluh darah akan lebih mudah rapuh, kemudian dia juga terbentuk pembuluh-pembuluh darah baru akibat ada suatu hormon yang dikeluarkan dari sel-sel di sekitar retina yang namanya VEGF. Nah, pembuluh darah baru ini dia mudah berdarah, mudah bocor, ya dan sebagainya. Dan biasanya yang dikeluhkan pada pasien-pasien itu biasanya kalau dia kebocoran dari pembuluh darah itu terutama terjadi di daerah makula, daerah pusat penglihatan sentral kita, di mana penglihatan sentralnya jadi lebih buram. Itu yang pertama kalau terjadi pembengkakan. Yang kedua adalah kalau terjadi perdarahan masif, penglihatannya langsung gelap mendadak. Treatmentnya terus terang tergantung dari keadaan di mata itu. Kalau perdarahan ya kita atasin perdarahannya atau kita evakuasi perdarahannya. Kalau pembengkakan kita bisa lakukan dengan penyuntikan obat-obatan anti VEGF atau kita lakukan laser. Tapi pengobatan yang paling utama itu adalah dengan diabetesnya itu sendiri. Kalau enggak dia progres dari penyakit retinopati diabetes akan jadi lebih cepat sebenarnya. Oke, terima kasih dokter. Masih dari Dokter Stefanus, Dok. Pertanyaan selanjutnya, operasi katarak yang bagaimana yang hasilnya paling bagus dan efek sampingnya paling minimal? Kemudian mungkin bisa secara singkat, Dok, biaya total operasinya, range-nya kira-kira berapa gitu, Dok, untuk operasi katarak satu mata? Oke, ini pertanyaan agak susah untuk jawabnya karena Oke, kita coba jawab. Nanti Dokter Maria tolong kasih masukan juga ya. Pertanyaan susah ini kayak ujian. Oke. Sebenarnya kalau saya boleh bilang, operasi mana bukan yang hasilnya paling bagus. Sebenarnya operasi mana yang hasilnya paling predictable, ya. Dan efek samping paling minimal, saya akan bilang adalah phacoemulsification dibandingkan dengan dua teknik yang umumnya yang lain, yaitu ECC dengan SIX. Biaya total pasti jauh lebih mahal. Nah, biaya ini agak tricky terus terang Dr. Stefanus, karena memang alat yang digunakan, mesin ABC, itu akan memiliki biaya operasional yang juga berbeda. Ya, ada alat yang istilahnya alat phacoemulsification, itu tiap orang beda-beda, tiap mesin beda-beda, memiliki karakter tiap beda-beda, dengan habis pakai yang juga harganya beda-beda. Ya, ada yang betul-betul single use, nggak bisa dipakai lagi, ada yang kadang-kadang kita bisa steril ulang, itu juga akan mempengaruhi biaya. Dan tiap center, dia memiliki harga yang berbeda. Kemudian ada bahan-bahan habis pakai, misalnya pelindung kornea, supaya endotel korneanya lebih aman, itu harganya itu bisa berbeda 500% harganya, atau bahkan lebih. Ya, ada merek-merek yang kita tahu itu dia bagus untuk melindungi keadaan korneanya dan kita biasanya akan pilihkan itu dengan orang-orang dengan kornea yang nggak bagus supaya perlindungan korneanya bagus. Ada yang sebenarnya kita pakai biasa-biasa yang harganya jauh lebih murah itu juga oke. Dan lensanya sendiri, Dok, lensanya itu betul-betul yang bisa membuat operasi satu mata sama operasi dua mata harganya sama. Ya. Seperti dokter tadi kalau misalnya ikutin lensa yang multifokal, trifokal, torik, itu harganya memang jauh lebih tinggi. Nanti soal biaya itu karena tiap center beda-beda, mungkin nanti
kalau misalnya dokter ingin tahu di KMN itu kira-kira perkiraan harganya berapa, mungkin di websitenya KMN dari pihak marketing atau manajemen mereka sepertinya sudah tampilkan itu, Dokter Maria. Baik dok, terima kasih. Berhubung waktu dok, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Dari Dr. Ninyoman Yuniasi, izin bertanya, apa saja yang dianjurkan atau mungkin untuk komunikasi informasi dan edukasi kepada pasien yang sudah menjalani operasi katarak. Jadi post operasi apa saja yang perlu diperhatikan dan diedukasi ke pasien, dok? Oke, saya karena belakangan ini melakukan sebagian besar operasinya dengan teknik vagoemulsification, dengan vagoemulsifikasi. Saya akan cerita apa yang saya biasa cerita sama pasien-pasien saya. Biasanya pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan VECO, kita bilangnya VECO begitu gampangannya, biasanya matanya kita tidak tutup. Biasanya hal yang pertama kita sarankan adalah jangan dikucek. Jangan dikucek karena posisi lensa belum stabil. Karena posisi lensa itu dikatakan stabil itu biasanya kalau sudah ngelewatin sekitar 2 minggu, dia biasanya sudah relatif lengket sama kantong lensa aslinya. Nah, biasanya hal yang pertama jangan dikucek. Untuk semalam kita nggak ingin ada sesuatu apapun yang masuk ke bola mata. Jadi termasuk juga air-air dan sebagainya. Jadi kita bilang tolong semalam mandi silakan leher ke bawah, jangan siram dulu, muka cuci muka silakan tapi pakai wastafel aja, tetap pakai sabun karena kotoran di sekitar kelopak mata tetap itu suatu faktor resiko kalau ada penumpukan bekas-bekas minyak, pertumbuhan bakteri yang nggak bagus itu kita minta bersihkan, bulu mata kita minta bersihkan dan sebagainya. Nah besoknya biasanya 1 hari pasca operasi kita akan evaluasi. Baik itu kita evaluasi resiko infeksinya, posisi lensanya, tekanan bola mata. Kalau sampai besok semuanya oke dan sebagainya, biasanya 1 hari pasca operasi kalau saya dengan tindakan operasi yang saya lakukan, saya biasa berani cerita sama pasien. Besoknya, oke, keramas, cuci muka pakai sabun seperti biasa sudah boleh dilakukan, tapi tetap pada waktu tidur itu ada ice shield. Soalnya kita nggak tahu kalau nggak sadar dikucek, ketekan bantal dan sebagainya. Kadang-kadang yang punya cucu tidur sama cucunya, ditendang sama cucunya. Paling nggak dengan adanya ice shield, trauma akan terjadi di daerah tulang, daerah wajah. Tapi memang ada beberapa surgeon yang lain akan menunda untuk penggunaan mandi dan sebagainya itu sampai kira-kira 3 hari sampai 5 harian biasanya. Tiap surgeon memiliki preference sendiri-sendiri. Kalau saya biasanya akan meminta aktivitas pembersihan atau mandi apa itu seperti sedia kala. Aktivitas berat biasanya kalau olahraga kita nggak larang, kalau jalan pagi dan sebagainya, olahraga yang sampai lompat-lompat, melihat karena kestabilan lensa biasanya akan tercapai dalam periode 2 minggu. Biasa aktivitas olahraga, kalau memang butuh aktivitas yang lompat-lompat, kita akan minta untuk di atas 2 minggu. Aktivitas berenang, di mana itu berhubungan dengan cairan dan sebagainya, biasa kita akan minta sebaiknya kalau di atas 1 bulan dan seterusnya. Oke, terima kasih dok. Ya mungkin bisa saya tambahkan ya, karena tetap ada resiko infeksi yang harus dipantau dengan ketat pasca operasi, karena pernah ada pasien dok, 1 minggu pasca operasi tajam penglihatannya baik, visusnya baik, tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian setelah itu pasiennya kena air hujan dok. Dia kena air hujan, nggak sengaja, keluar tidak pakai payung, dan kemudian pada waktu kembali kontrol lagi dia 2 minggu lebih cepat, harusnya 3 minggu pasca operasi, ternyata matanya mengalami endoftalmitis, infeksi bola mata. Jadi tetap harus ada perawatan yang ekstra pasca operasi katarak, karena itu sangat menentukan bagaimana perbaikan tajam penglihatan. Dan obat-obatan ya dok, harus tetap rutin dan disiplin ya dok. Oh ya dokter Maria, yang lalu itu ada satu kasus, jadi operasinya berjalan bagus, kemudian 1 minggu berjalan bagus, kemudian datang terus telepon. Kan kalau kita kan ada sistem telepon darurat, jadi kalau ada apa-apa supaya pasien bisa hubungin kapanpun juga. Ternyata ada infeksi. Terus kita tanyain, obatnya mana? Dipakai enggak obat anti infeksinya? Karena kan itu paling enggak harus dilakukan rutin sampai kita lepas obatnya. Biasanya lepas obat itu biasanya
ya 2 minggu sampai 1 bulan pasca operasi biasanya sudah kita lepas kalau nggak ada apa-apa. Ternyata begitu ditunjukin, tutup dari obatnya itu rusak. Ternyata ini bekas digigit anjingnya. Itu hal-hal seperti itu kadang-kadang nggak diduga. Jadi kita juga, betul Dokter Maria, kita pasca operasi kita mesti pantau pasien-pasien kita. Jadi kita selalu kalau bisa hubungan dokter sama pasien itu ada, kalau pasca operasi kan kita nggak tahu ya perawatan di rumahnya. Jadi kadang-kadang line emergency itu diperlukan. Betul sekali dokter, saya sangat setuju. Baik, saya akan lanjut. Ada pertanyaan nih dok, dari Dokter Budi Hartanto. Dokter Budi ingin menanyakan, kapan glaukoma terjadi pada penderita katarak? Apakah harus cepat dioperasi? Ini cocok nih buat Dokter Martin ya, ahlinya glaukoma. Silakan dokter. Jadi kapan glaukoma terjadi pada waktu pasien katarak? Jadi glaukoma yang dipicu oleh katarak itu ada, sebagian besar ada 2. Yang pertama, kalau misalnya katarak itu dia ada stage-stage tertentu yang dimana dia akan tarik cairan sehingga volume dari lensanya itu membesar. Begitu volume dari lensa itu membesar, dia akan dorong iris itu jauh lebih ke depan, sehingga di depan iris, antara iris dan kornea, yaitu di antara di sudut sini, itu dia itu ada tempat saluran untuk keluarnya cairan yang namanya aquasumor. Itu begitu lensa mendorong iris ke depan, dia akan keblok. Sama seperti mungkin tadi kalau lihat awal itu ada iris yang modelnya cembung ke depan kedorong lensa. Nah, begitu dia keblok, tekanan bola mata yang harusnya normalnya antara 10 sampai 21, mendadak dia bisa naik tinggi sekali. Biasanya itu terjadi serangan glaukoma. Nah, serangan glaukoma biasanya tanda-tandanya cukup jelas. Pasien kesakitan, muntah-muntah karena sakitnya, matanya merah, penglihatannya buram. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Kadang-kadang ada yang naiknya tekanan bola matanya pelan-pelan sehingga nggak ada rasanya. Nah, itu yang pertama, yaitu oleh karena dorongan lensa. Yang kedua adalah kalau misalnya kataraknya itu hipermatur. Jadi kataraknya itu mulai dari buram sampai pasien nggak ngelihat, dibiarin terus sampai terjadi pencairan dari protein lensa. Jadi protein lensa itu dok, kalau misalnya dia bukan hanya keruh, yang padat itu dia bisa cair. Nah, cairan itu dia bisa keluar dari kantong lensa dan itu menimbulkan keradangan. Keradangan yang timbul itu dia akan ngeblok si saluran tempat aquasumor itu lewat, tekanan bola matanya juga tinggi dan juga ada reaksi inflamasi. Nah, pada prinsipnya tekanan bola mata yang tinggi yang di atas 21 dia akan merusak optik nerve kita secara permanen. Jadi perlahan-lahan optik nerve kita yang dilewatin 1,2 juta helai kabel itu dia pelan-pelan akan putus dan fungsi penglihatan perifernya akan pelan-pelan dia hilang, atau kalau tekanannya tinggi sekali dia cepat. Tekanan bola mata secara kasar, tekanan 30 itu bisa dibilang tiap 7 hari ada serabut baru saraf yang putus, tekanan 50 itu tiap 3 hari. Jadi prinsipnya kalau glaukoma terjadi, tolong lakukan tindakan lebih cepat akan lebih baik, karena semakin lama prognosisnya akan lebih jelek. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan dokter Budi terjawab pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan yang menarik dok dari dokter Feni Suni Kusnadi. Tadi disebutkan sebelumnya dilakukan operasi untuk katarak perlu diketahui apakah pasien dalam terapi atau mengkonsumsi obat untuk prostat. Dalam kondisi seperti ini apakah dapat kita lakukan operasi gitu maksudnya dok? Kemudian, apakah operasinya ditunda dahulu sambil menunggu penghentian sementara obat untuk prostatnya? Ya, silakan dokter. Oke. Untuk pemberian obat-obatan dengan hipertrofi prostat, biasanya kan itu alfa agonis. Alfa agonis itu punya efek terutama pada iris kita. Jadi iris kita yang mengatur pupil yang lebar dan kecil, itu kalau pada orang-orang yang sudah menggunakan obat-obatan prostat, biasanya pupil ini, iris ini dia lebih tidak responsif terhadap obat-obatan untuk dilating drop. Jadi kalau kita kasih obat supaya pupilnya terbuka lebar, itu dia nggak mau kebuka.
Kalaupun dia kebuka, pada waktu operasi begitu kena aliran cairan atau kesentuh sedikit aja, dia tiba-tiba tengah operasi dia kecil. Dan itu akan bikin dokter matanya kalang kabut. Karena lensa sekali lagi dia berada di belakangnya iris, di belakangnya pupil. Gimana kita mengeluarkan kataraknya kalau pintunya dia ketutup. Nah, makanya pada orang-orang yang dia sudah menggunakan obat-obatan prostat, biasanya kita harus tanyakan lebih dulu supaya kita bisa menduga pada waktu operasi itu ada kesulitan atau enggak. Sayangnya, dia bukan seperti obat-obatan pengencer darah, blood thinners, di mana kalau kita hentikan, dia keluhannya akan hilang. Tidak. Sekali dipakai, meskipun dihentikan 1 bulan pun, dia akan tetap ada efek itu. Jadi efek itu kayak sudah terpatri di keadaan irisnya. Nah, untuk mengatasi hal itu, biasanya kita akan menggunakan beberapa obat-obatan yang bisa membantu. Misalnya, untuk supaya kita membuka pupilnya lebih besar, kita betul-betul ingin muscle-nya itu relaksasi sempurna. Kadang-kadang kita perlu memberikan obat tetes atropin supaya efek pembukaan pupilnya itu bisa maksimum. Kemudian pada waktu operasi, kita juga akan melapisin iris itu dengan suatu cairan yang namanya viskoelastik supaya aliran cairan itu hanya kena di daerah viskoelastiknya yang ada melapisin si irisnya supaya nggak kena langsung pada irisnya. Jadi begitu kena trauma sedikit supaya dia tidak mudah mengecil. Dan pada waktu operasi pun kita biasanya memberikan phenylephrine atau pseudoephedrine supaya dia efek untuk pengecilan pupil selama tengah-tengah operasi juga lebih minimal. Dan seringkali pada orang yang menggunakan prostat irisnya biasanya floppy. Kadang-kadang dia bisa kalau kita sedot kataraknya gitu irisnya itu kayaknya mau aja masuk ikut ke dalam karena dia memang lembek banget. Biar dokter mata yang pusing soal itu dok kalau seperti itu. Tapi memang ada cara-cara khusus untuk mengatasi hal seperti itu. Ya, jadi tetap mesti ditanyakan riwayat penggunaan obat prostat ya dok, karena untuk operasinya perlu antisipasi khusus dari dokter matanya ya. Yes. Baik, kita lanjut ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Dokter Yohanes Cahyadi. Bagaimana menilai keadaan retina pre-op katarak yang lensanya sudah sedemikian keruh? Silakan dokter. Oke, kalau misalnya sebut saja lensa yang harusnya dia bening kayak kaca, sehingga kita bisa melihat retina dengan baik. Kadang-kadang kita bisa dapetin yang harusnya lensanya jernih, lensanya betul-betul udah putih-tih, seperti tadi mungkin di salah satu video. Kalau lensa sudah putih sama sekali, kita nggak bisa melihat apapun di belakang dari lensa itu. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah pertama kali kita mau USG dulu. Supaya kita tahu di bagian belakang ini apakah retinanya, apakah terjadi detachment atau adakah perdarahan luas atau apa. Karena kalau misalnya ada retinal detachment, biasanya prognosisnya nggak bagus. Nah, kemudian selain itu, tapi kita tidak bisa melihat hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau misalnya ada glaukoma pada optik nerve-nya atau perdarahan-perdarahan pada diabetik retinopati yang dia masih perdarahannya bukan di dalam vitreous, tapi dia perdarahannya di intraretina, atau kita nggak bisa melihat makular scar karena terbentuk jaringan parut apa karena ketutup lensanya. Biasanya yang kita lakukan kedua adalah kita coba lakukan retinometri. Retinometri itu adalah suatu alat untuk memperkirakan fungsi retina. Tapi kadang-kadang kataraknya terlalu tebal, sehingga kadang-kadang pasien cuma bisa melihat ini terang atau ini gelap aja. Nah, keadaan seperti itu kita nggak putus asa. Kadang-kadang kita juga memperkirakan fungsi itu dengan menggunakan senter. Biasanya kita akan minta pasien untuk bilang matanya satu ditutup, ini senternya dari kanan atau dari atas, dari bawah atau dari kiri, seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa fungsi retina perifer itu masih ada. Kadang-kadang untuk melihat fungsi retina sentral, kadang-kadang senter itu kita tutupin warna hijau, warna merah, dan pasien kadang-kadang masih bisa membedakan itu untuk mengetahui bahwa bagian sentral dari retinanya masih cukup oke. Tapi di luar itu, kita selalu memberikan edukasi pada pasien bahwa kataraknya terlalu tebal. Kita tidak tahu sama sekali keadaannya. Dugaannya seperti ini memang, harapannya seperti ini, tapi kita biasa cerita sama pasien bahwa siap-siap, bahwa operasi katarak akan memberikan biasanya
penglihatan lebih baik. Tapi untuk penglihatan belum tentu, karena kita tidak tahu keadaan bagian mata yang lain. Kita biasanya harus memberikan pengertian yang menyeluruh sama pasien sebelum operasi itu dilakukan. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sebenarnya kita masih ada beberapa pertanyaan lagi dok, tapi berhubung waktulah yang sudah harus membatasi sesi kita untuk seminar online pada sore hari ini. Jadi mungkin untuk beberapa peserta yang pertanyaannya belum dijawab, nanti akan kami jawab melalui email ya. Email pada waktu registrasi kami akan menjawab pertanyaan lewat email. Dan saya akan menutup sesi seminar online kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Martin yang sudah memaparkan materinya sore hari ini, Dok. Sangat jelas dan sangat menarik. Demikian juga untuk para peserta yang sudah berpartisipasi pada seminar online ini. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman sedikit dari kami. Semoga berguna Dr. Maria, soalnya kadang-kadang kita lulusnya sudah lama, kadang-kadang nggak up to date. Jadi kita tahu ada beberapa pasien saya yang juga teman sejawat juga kadang-kadang, oh ternyata kayak gitu ya. Betul dok, khususnya buat teman-teman di daerah ya dok, kadang-kala bingung harus merujuk pasien kemana, terutama jika mereka tidak punya fasilitas kesehatan yang lengkap dan tidak ada dokter matanya, kadang-kala menemukan kasus-kasus mata yang mereka akhirnya jadi lebih aware bahwa untuk kasus seperti ini harus lebih cepat dirujuk. Ada pengumuman untuk e-sertifikat itu akan kami kirimkan ke email peserta masing-masing yang terdaftar pada waktu form pendaftaran paling lambat di tanggal 20 November 2020. Kemudian kami juga minta kesediaan dari teman-teman rekan sejawat yang mengikuti seminar online pada sore hari ini untuk mengisi feedback form yang akan dikirimkan juga melalui email. Dan untuk informasi lebih lanjut, jika ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor telepon yang di bawah ini, 0877 488 26688. Ya, mungkin bisa difoto atau di screen capture sebentar. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Martin Sondag, spesialis mata, dan juga kepada seluruh para peserta seminar online pada sore hari ini. Kiranya apa yang dipaparkan tadi boleh bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat di dalam pelayanan klinis sehari-hari. Dan juga kami mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan teknis dan sebagainya pada seminar online kami pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan seminar online berikutnya. Salam sehat.